Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Pekan Doa GKI Cipinang Elok. Tema kita di hari pertama Pekan Doa ini adalah bergereja di masa COVID. Untuk mempersiapkan diri, mari kita bersaat teduh. Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Tinggalkanlah ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Tinggalkanlah ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Tinggalkanlah ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih di hari ini kita masih bisa jumpa kembali dalam ibadah Pekan Doa di Gereja GKI Cipinang Elok. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan pewartaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di kesempatan yang baik dan indah ini. Engkau memberikan kepada kami anak-anak-Mu kesempatan menikmati akan firman-Mu. Di masa di mana kami tidak bisa berkumpul secara langsung oleh karena pandemi COVID-19 ini. Namun Tuhan tetap memberikan firman supaya kami ada dan terus terpelihara baik di dalam Tuhan. Di saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara tepat di dalam hati kami, supaya di masa-masa ini, bahkan sampai seterusnya, Engkau memperlihatkan kuasa-Mu atas kehidupan umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di saat ini diambil dari
kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-62, pada ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-62, pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah saja ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Shalom. Kita tentunya masih ingat ada pujian yang kita sering nyanyikan dulu waktu kita bersekolah minggu, atau mungkin di masa-masa kita ada di dalam usia remaja di gereja. Pujian itu paling tidak mengatakan seperti ini, bahwa aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya atau pula menaranya. Bukalah pintunya dan lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Melalui pesan syair rohani ini jelas disampaikan kepada kita bahwa bergereja itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Sekalipun ada kata bergereja bukan berarti tempatnya di gereja, tapi rumah ataupun rumah tangga saya dan saudara-saudara, pada prinsipnya itu adalah gereja mula-mula. Gereja yang dibangun oleh Kristus sendiri di atas kekudusan dan kekuatan kuasanya. Lagu ini paling tidak mengingatkan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap menghambakan diri. Makna daripada kalimat menghambakan diri berarti saya memberikan diri saya dipimpin oleh Tuhan, supaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya, Bapak, Ibu, dan saya bisa tetap melihat bahwa Tuhan tetap campur tangan di dalamnya, bahwa Tuhan tetap mempunyai otoritas kuasa di dalamnya. Kita tentunya sangat kaget, bahkan mungkin terkejut ketika biasanya kita bergereja, kita ada dalam kumpulan orang yang banyak dan ramai. Pulang dari tempat gereja kita masih bisa bersalam-salaman dan kegiatan lainnya. Tapi hal itu ya tidaklah terjadi di saat-saat sekarang ini. Kita ada dalam ibadah-ibadah yang disebutkan dengan ibadah-ibadah online seperti ini. Kenapa? Di dalamnya juga Tuhan mau berkata, tempat bukanlah sesuatu hal yang patut kita perdebatkan. Tempat bukanlah sesuatu yang harus kita katakan bahwa, oh, kalau bukan di gereja saya nggak bisa beribadah dengan tenang. Tapi hal ini mau saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tempat di mana kita saat ini ada, di tengah-tengah rumah tangga kita, di situ Allah tetap hadir. Kita lihat dengan adanya ya jaga jarak antara saya dengan saudara-saudara, ya, adanya kalimat-kalimat di mana kita harus ada dengan jarak-jarak tertentu. Saya percaya itu hal yang baik. Kenapa dengan demikian hal yang baik? Karena kita sedang berusaha memutus ya mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Gereja jemaat Tuhan tidaklah menjadi sebuah keheranan. Karena apa? Inilah yang disebutkan dengan hikmat. Tentunya Bapak, Ibu, dan saya tidak ada yang mau ya terkena penyakit ya yang disebabkan oleh virus ini. Kita semua ingin supaya sehat. Kita semua ingin supaya ada di dalam kekuatan fisik yang baik. Makanya di sini Allah katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa hal ini diungkapkan oleh Allah?
Daud mengatakan di berbagai-bagai tekanan kehidupan, dia mendekatkan diri kepada Allah. Daud mau menyatakan bahwa di dalam kedekatannya kepada Allah, dia merasa mendapatkan perlindungan. Seperti dia ada di tengah-tengah gunung batu, di mana sekalipun di sekelilingnya ada begitu banyak hura ataupun huru hara yang saya maksudkan, tapi di dalamnya dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dia katakan bahwa Allah itu kota bentengku. Karena kota bentengnya ialah Allah, maka dia tidak pernah goyah. Beribadah di masa pandemi ini adalah sebuah hal di mana Bapak Ibu dan saya kita lihat, sekalipun ibadah kita adalah ibadah rumah tangga, saya percaya itu caranya Tuhan. Supaya setiap Bapak Ibu dan saya yang berpredikat sebagai kepala rumah tangga, ayah, suami, mau berdiri sebagai seorang imam. Kita diberi waktu yang cukup untuk melayani. Sebagai ibu rumah tangga, kita tingkatkan giat kita sebagai yang namanya tiang doa. Berdoa, dan anak-anak semua di kita ajarkan kepada mereka memiliki persekutuan yang baik. Dalam persekutuan rumah tangga paling tidak kita akan bisa melihat bahwa ada kuasa yang Tuhan tunjukkan melalui saling mendoakan. Makanya ini di pekan doa di gereja kita ini, kita senantiasa gemar menaikkan doa. Untuk siapa? Untuk bangsa, pemerintahan negara, untuk para dokter, untuk para perawat, ataupun orang-orang yang ditunjuk khusus di bidang kesehatan medis di dalam memberantas penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sehingga mari kita semua mempunyai doa. Kita doakan juga siapa? Para ilmuwan berusaha untuk mendapatkan yang namanya obat bisa menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Saya katakan ini karena apa? Karena gereja dipanggil untuk kembali ada di dalam persekutuan mula-mula. Kita doakan para orang yang disebutkan dengan ahli-ahli kesehatan ini, supaya mereka mempunyai kemampuan lebih yang Tuhan anugerahkan, supaya terciptalah segala apa yang disebutkan dengan obat yang terbaik untuk penyakit ini. Tentunya hal ini kita lakukan di dalam berbagai keadaan. Ibadah di masa COVID ini bukan berarti Bapak, Ibu, dan saya kehilangan gairah. Oh tidak. Justru Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat sekalian, semakin hari semakin merasa bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja membuat Bapak, Ibu, dan saya semakin diberkati. Gereja semakin memiliki guna yang baik di masa-masa di dalam pergumulan kita. Kita lihat saudara-saudara, ayatnya yang ke-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Daud mengungkapkan hari ini saudara-saudara bahwa Allah adalah Sang Tuhan. Dia menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, menjauhkan dari segala mara bahaya dan celaka. Jadi intinya, jangan kita cari bahaya. Kalau pemerintah sudah bilang kita harus ada social distancing, jaga jarak, mari jaga jarak. Ada jarak yang betul-betul diatur. Kalau kita pergi ataupun naik kendaraan umum, sekarang kan duduknya kan nggak bisa berdampingan, ada jarak. Mari kita dukung, supaya saya tidak menjadi pembawa penyakit bagi orang lain. Kita lihat sekarang saudara-saudara, kalau ada orang yang terkena penyakit ini, maka perawatannya itu berjenjang, bertingkat. Nah, kita menghindari ini. Tapi bukan berarti kita nggak mendoakan yang sakit. Pekan doa ini juga mengajarkan kepada kita, yuk doakan saudara-saudari kita yang terkena penyakit ini. Supaya apa? Supaya mereka dipulihkan di dalam kuasa Tuhan. Dan paling tidak kita doakan supaya virus pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negara Indonesia dan di dalam dunia pada umumnya. Kita melihat di sini bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh kita ungkapkan kepada Dia.
Tidak ada hal yang mengatakan bahwa oh karena ini ada penyebaran penyakit baru saya kebaktian. Tidak, ya. Mari kita sama-sama miliki kebaktian di rumah tangga kita, ya. Bangun terus di masa-masa saat ini, bahkan sampai nanti, ya, dinyatakan nanti kalaupun penyakit ini, virus ini sudah hilang dari negara kita maupun dunia, Bapak Ibu dan saya terpanggil kembali untuk tetap beribadah. Ya, banyak yang bilang, Pak Pendeta Nyoman, rindu banget ini mau kebaktian. Udah lama nggak gereja bersama-sama. Semoga nanti besok lusa, ya, sudah bisa gereja sama-sama. Yang bicara seperti itu datang ke gereja, ya. Dia nikmati persekutuan dengan Tuhan. Nanti kita bisa lihat bahwa apa? Firman bilang, persekutuanmu, jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, tidak pernah sia-sia. Sehingga firman ini mau mengatakan kepada kita, baik di masa apapun juga, saya dan saudara-saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita nggak perlu takut dan khawatir, ya. Tapi juga jangan ya menjadi sok pemberani untuk melawan ataupun ya kita berdiri dengan pengetahuan sendiri. Jangan, tetap jaga jarak, ya. Tetap memiliki tubuh yang sehat, istirahat cukup, ya, makan cukup, ya, dan paling penting ibadah, ya. Jadi nggak usah kalau kita memang nggak punya kebutuhan apa-apa keluar ditahan, ya. Toh kalau kita mau bergereja, saya yakin pasti di waktu-waktu ke depan Tuhan akan memberikan kesempatan kita bergereja. Sehingga itu yang boleh saya sampaikan di dalam renungan singkat pada masa-masa pekan doa kita. Mari kita tetap menjadi pendoa-pendoa yang betul-betul mendoakan seluruh seantero dunia, bangsa negara Indonesia, dan khususnya orang-orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami datang dan mengucapkan syukur kepada Engkau Bapa atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah pekan doa jemaat gerejamu ini. Kami bersyukur sapaan firman-Mu mengingatkan, sekalipun kami ada di masa-masa social distancing, jaga jarak tanpa bisa bergereja secara umum, namun melalui media ini Engkau datang dan hadir, mewartakan kepada kami gereja pada umumnya pada saat ini mengalami hal yang sama. Kami dipanggil untuk membangun ibadah keluarga di dalam pekan doa di saat ini. Kami doakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Tuhan, Engkaulah yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Engkau ada di berbagai macam kehidupan negara kami. Mari berikanlah kepada kami roh kehidupan yang datangnya dari Tuhan, supaya di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap elemen kehidupan masyarakat ini boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, sampai kepada semua staf yang ada di daerah-daerah. Tolong agar di masa-masa kami ada, di dalam segala apa yang disebutkan dengan membatasi perjumpaan ini, kami memahami dan melaksanakan dengan benar. Kami doakan juga untuk semua saudara dan saudari kami, orang-orang yang tergabung dalam dunia medis, para dokter, perawat, dan semua orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang memberi diri mereka melakukan tugas yang mulia ini, yaitu orang-orang yang disebutkan dengan volunteer. Tuhan berkati, lindungi, agar mereka semua juga diberikan kesehatan, kekuatan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala penyakit tertular ataupun yang lainnya. Berkati juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dirawat di rumah-rumah sakit, atau yang saat ini mungkin sedang ada di dalam masa-masa rawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan ada dan Tuhan berikan kepada mereka kepulihan dan kesembuhan yang baik. Juga Engkau berkati para ilmuwan khususnya di bidang kesehatan. Tuhan berkati supaya bisa menemukan
dan bisa mewujudkan satu benda ataupun satu hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu obat yang sangat dinanti-nantikan dapat mengatasi sakit dan penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi para ilmuwan ini supaya dengan demikian mampu untuk menjaga dan menolong seluruh kehidupan orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini ada. Tuhan lindungi untuk tetap bersatu, tetap ada di dalam kebersamaan, memiliki kehidupan yang baik, mewujudkan hidup di dalam saling menolong dan saling membantu. Inilah doa kami Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku Yesus, bagiku yang kecil, tak terungkapkan lidah, tiada pun terperi. Bebanku dibuangkan, jiwaku pun lepas oleh kasih Tuhanku Yesus yang jelas. Amat menakjubkan kasih Yesus dalam dari laut yang meneru. Tinggi dari jauh, hebat dan melawan, bahkan cukup juga bagiku. Jauh lebih besar dari dosa-dosaku, melebihi keinginanku. Ya marilah memuji nama Yesus menebus. Amat menakjubkan kasih Yesus dalam dari laut yang meneru. Tinggi dari jauh, udara menawan, bahkan cukup juga bagiku. Jauh lebih besar dari dosa-dosaku, melebihi keinginanku. Ya marilah memuji nama Yesus menebus. Mari kita berdoa. Di tengah masa pandemi COVID-19 dan dampaknya dalam hidup kami, Tuhan, kami datang berdoa. Kami ingat pertambahan korban yang masih ada dalam data hari ini. Kami prihatin dengan ODP yang juga masih cukup banyak. Tuhan, kasihanilah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Di dalam nama-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Sebagai gereja-Mu, maka hari ini kami pun berdoa. Mampukanlah kami tetap bersatu, setia menjadi persekutuan murid Kristus yang berdoa, bersaksi, dan berbagi. Kami memulai pekan doa ini dengan satu keyakinan bersama bahwa Roh Kristus senantiasa hadir dan berkuasa dalam hidup kami sebagai gereja-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, sudilah menyertai kami. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur karena seluruh keluarga kami Tuhan sertai. Kami dapat berkumpul bersama dan bersekutu. Anak-anak sudah Tuhan tolong, dan seluruh oma, opa Tuhan beri kekuatan. Pekerjaan kami, aktivitas hari ini telah kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik yang sudah memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Amin.
Demikianlah pekan doa hari pertama telah kita lalui. Sampai jumpa esok hari di pekan doa hari kedua dengan tema Harapan di dalam Ketidakberdayaan yang akan dibawakan oleh Pendeta Eric Ekne. Tuhan Yesus memberkati.